Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang backpropagation pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf adalah metode backpropagation, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation biasanya digunakan jaringan multilayer. Sebagai contoh, pada gambar berikut diberikan jaringan dengan sebuah hidden layer. Ini gambarnya. Pada gambar ini yang X itu dilambangkan dengan hidden unit. Unit input dilambangkan dengan X. Terus yang Z-nya itu adalah hidden unit dan Y-nya adalah unit output ataupun keluaran. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V, sedangkan bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W. Pada intinya, pelatihan dengan metode backpropagation terdiri dari 3 langkah, yaitu data dimasukkan ke input jaringan, feed atau feed forward, terus perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan, kemudian pembaharuan, bobot, dan bias. Saat umpan maju feed forward, setiap unit input X akan menerima sinyal dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit Z. Setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal Z ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output juga akan menghitung aktivasinya untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses pelatihan training, setiap unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini dihitung faktor SK, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layar sebelumnya. Ini apa sebutannya? Lupa sebutannya, pokoknya kayak gini lah kan. Dengan cara yang sama, faktor ini juga dihitung pada hidden unit Z, di mana faktor ini digunakan untuk memperbarui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor ditentukan, bobot untuk semua layer diperbarui. Ini algoritma metode backpropagation secara detailnya. Step 0, inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka acak dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1. Bias positif atau negatif. Step 1, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step ke-2 sampai 9. Step kedua, untuk setiap delta training lakukan step 3 sampai 8. Umpan maju feed forward. Step 3, setiap unit input X menerima sinyal input X dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input X yang dipakai di sini adalah input training data yang diskalakan. Step keempat, setiap hidden unit ZJ J1 sampai P akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Ini rumusnya, Z in kemudian V ditambah sigma XI kali VIJ, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Ini rumus ZJ sama dengan F Z in dari yang ini tadi. Lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Step kelima, setiap unit output akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Yang ini rumus untuk outputnya, Y underscore in sama dengan W ditambah sigma Z kali W. Ya, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Ini fungsi aktivasinya, rumusnya. Step ke-6, setiap unit output menerima suatu target pattern output yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan error antara target dengan output yang dihasilkan. Ini rumusnya, TK dikurangi YK. Faktor SK ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui WJK, di mana
delta WJK sama dengan nih apa sebutannya apa. Selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui W, di mana delta W sama dengan nih. Faktor ini kemudian dikirimkan ke layar yang berada pada step 7. Selanjutnya untuk step 7, step hidden unit Z menjumlahkan input delta yang dikirim dari layer 6. Berarti yang itu delta. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Faktor delta J ini digunakan untuk menghitung koreksi error delta VJ yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui VIJ, di mana delta VIJ sama dengan alpha delta J XI. Selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharuinya. Pembaruan bobot dan bias. Step 8, step unit output akan memperbarui bias dan bobotnya dari step hidden unit. Ini rumusnya, WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit input. VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ. Step 9 itu memeriksa stopping condition. Jika stop condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Untuk menentukan stopping condition, terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu pertama membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Yang dimaksud dengan satu iterasi adalah perulangan step 8 sampai step 3 sampai step 8 untuk semua training yang ada. Yang kedua itu ada membatasi error, misalnya menentukan besar mean square error antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan persamaan berikut. MSE, mean square error sama dengan 0,5 dikali TK1 dikurangi YK1 itu dikuadratin ditambah TK2 dikurangi YK2 dikuadratin sampai seterusnya berapa banyak data itu. Setelah pelatihan selesai, jika kemudian jaringan diberi input, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output adalah dengan mengimplementasikan metode backpropagation, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, step 0, ini sisi bobot sesuai dengan bobot yang telah dihasilkan pada proses pelatihan di atas. Step 1, untuk setiap input, lakukan step 2 sampai 4. Untuk setiap input I, sama dengan 1 sampai N, skalakan bilangan dalam range fungsi aktivasi seperti yang dilakukan pada proses pelatihan di atas. Step 3, untuk J sama dengan 1 sampai P. Nah, ini rumusnya, Z N sama dengan V 0J ditambah sigma XI VIJ. Ini I-nya dari 1 sampai N. Rumusnya kurang lebih sama ini tadi yang di atas. Yang ini juga untuk K sama dengan 1, YNK sama dengan W0K ditambah sigma YJ WJK. Variabel YK adalah output yang masih dalam skala menurut range fungsi aktivasi. Untuk mendapatkan nilai output yang sesungguhnya, YK harus dikembalikan seperti semula. Ini kita langsung coba ke contoh soal. Berikut ini adalah contoh cara pelatihan jaringan secara virtual sederhana menggunakan metode backpropagation. Misalkan jaringan terdiri dari unit input, satu hidden unit dengan satu hidden layer, dan satu unit output. Jaringan akan dilatih untuk memecahkan fungsi XOR. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid binner dan learning rate atau alfanya 0,01. Ini rumus Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 tambah E itu konstanta dikurang X. Itulah, lupa namanya. Arsitektur jaringan yang ke-1 sebagai berikut. Ya, ini gambarnya kita 1. Ini tadi yang input, Z ini
y-nya output, z-nya apa tadi? Bias. Training data yang digunakan terdiri dari 4 pasang input output, yaitu ini input outputnya. Sebelum pelatihan harus ditentukan terlebih dahulu stopping conditionnya, misalnya dihentikan jika error telah mencapai 0,41. Langkah-langkah pelatihan. Step 0, misalnya nih, kita inisialisasikan bobot dan bias adalah V01 1,71 dan seterusnya. Ini kita misalin aja deh, boleh. Terus step 1 dengan bobot di atas, tentukan error untuk training data secara keseluruhan dengan mean square error. Nah, di sini yang pertama adalah Z-in satu nih. Yang ini tadi tuh kita menggunakan rumus Z-in tadi, mana rumusnya? Nah, ini. Rumusnya itu Z-in V0J ditambah sigma si X I sama dikali VJ. Maka di sini ini tadi nilai yang 0 V0-nya 1718946 yang ini. Terus ditambah sigma dikali tadi X dikali V. Ini tadi, nah nih X-nya kan untuk yang pertama tadi 00, maka dimasukin 0, 0. Terus dikali 1,26 tadi ini yang nilai VI yang kan dari 1 sampai N tadi nilai sigmanya yang dihitung. Yang ini sama yang ini nilai V-nya. Nah, setelah dikalikan dan dijumlahkan dapat hasilnya segini. Terus kita meng-F-kan. Aduh, apa tadi? Itulah tadi pokoknya lupa kata-katanya. Dengan mana dia nih? Rumusnya tadi di bawah. Nah, ini rumusnya tadi 1/1 ditambah E di ini kan. Jadi 1/1 ditambah E dipangkatkan ini min. Dipangkatkan yang ini min. Terus hasilnya jadi seperti ini. Boleh kita coba di sini 1 dibagi 1. Kita kasih kurung dulu. 1 ditambah mana E dipangkatin 1,718946 itu diminuskan. Hasilnya jadinya 0,84799. Pas. Di itu untuk yang ini. Kalau yang di atas tadi udah pas juga nih, nggak perlu lagi kita hitung lagi. Nah, itu juga. Terus ini kan karena datanya ada 4 input, maka di sini juga ada 4 Z1 sampai Z4. Caranya tadi kurang lebih sama. Terus di mana indeks Z berarti hidden unit ke J dan training data ke N. JNO ya. Terus ini kita cari yang Y-nya. Kalau ini kita menggunakan rumus yang Y, di mana di sini rumusnya itu WJ0 mana tadi? Nah, W0K salah, W0K ditambah sigma Z dikali W. Nah, ini kan yang W0. Nah, W0-nya itu 0,5411. Maka di sini kita masukin nilainya. Terus ditambah nilai Z tadi. Z dikali mana dia? Nilai Z-nya ini 0, itu benar. Nilai Z yang ini dikalikan nilai W yang lainnya. Yang ini kan cuma ada 1 selain yang 0. Dia cuma 1. Di sini
kan dia 4 biji juga, maka 4 kali kita buat. Untuk nilai yang ininya kita ikutin nilai Z-nya, kita ikutin nilai Z11. Maka kita dapat nilai E-nya mengikuti rumus tadi 0,5. Nah, rumusnya tadi nih 0,5 dikali TKI kurang YKI dikuadratin. Maka inilah hasilnya kalau di kalkulatorin, kalau di apa, coba aja deh, nggak apa-apa pasti. Kemudian itu tadi kita lanjutin step kedua, karena error masih lebih besar dari 0,41, maka step 3 sampai 8 nya kita jalankan. Step 3, X10 dan X20 iterasi pertama pada training data pertama. Di training data pertama, di datanya ada 4, maka training datanya ada 4 kali. Terus step 4, Zin. Nah, ini yang pertama tadi, yang nilainya X10, X20 ini yang kita cari tadi. Terus step 5-nya gini juga, sama-sama yang tadi. Terus step 6 ini delta. Seperti ini kita ikuti dengan rumus yang ada. Mana dia rumusnya? Bentar, kita cari. Ini rumusnya. Nah, kita tinggal masukin nilainya. Bentar. Nah, setelah kita masukin nilainya, maka kita kerjain dan dapat hasilnya seperti ini. Kemudian dengan delta W juga kita ikutin sesuai rumus. Nih, delta ini masukin juga nilai. Nah, setelah kita masukin nilainya 0,01 dikali 0,11817 dikali ini dapat segini. Selanjutnya step 7, dengan begitu juga rumusnya sama. Kita di sini tinggal mengikuti rumus. Terus juga nanti pada step 8 W1 baru, berarti yang ini W lama dikurangin selisih. Maka jadinya segini nilainya kalau dijumlahkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Rumusnya tadi sesuai juga. Saat ini V11 dan V12 masih belum berubah karena kedua inputnya 0. Nilai 0 baru berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua. Setelah step 3 sampai 8 untuk training data yang pertama dijalankan, saya kembali lagi ke step 3 untuk training data yang kedua. Nah, ini training data yang kedua yang nilainya X1-nya 0 dan X2-nya 1. Tadi sesuai dengan tabel tadi, inputnya 0, 1. Angka yang sama dilakukan sampai pada training data yang keempat. Bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama pada data training data kedua sampai keempat adalah seperti ini. Ini kita dapatkan tadi, kita hitung-hitung menggunakan rumus yang ada tadi. Setelah sampai pada training keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikutnya pelatihan sampai pada step 9, yaitu memeriksa stopping condition dan kembali pada step 2. Demikian seterusnya sampai stopping condition yang ditentukan terpenuhi. Setelah pelatihan selesai, bobot yang didapatkan, ini hasil akhirnya seperti ini, V01 12,71901 dan seterusnya. Jika ada input baru, misalkan X1 0,2 dan X2 0,9, maka outputnya dapat dicari dengan langkah umpan maju sebagai berikut. Ini ya, cara yang satu lagi, tadi kan ada 2, tapi ini setelah jika ada input baru gitu. Setelah step 0, bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan di atas. Kemudian step 1-nya perhitungan dilakukan, step 2 sampai 4. Dalam contoh ini bilangan telah berada dalam interval 0 sampai dengan 1, jadi tidak perlu diskalakan lagi. Ini kita masukkan Zin ini tadi sesuai dengan rumusnya, jadi kita masukkan 0,2 tadi nilai baru kan, dan 0,9. Terus untuk nilai yang ini tadi V1 nya ini dan V2 nya ini, nilainya sama. Terus maka hasilnya ini. Kemudian Z1 kita gunakan dengan F tadi, rumusnya yang 1/1 tadi,
tambah E. Kemudian yang Y-nya seperti ini. Jadi jika input X1-nya ini yang baru tadi 0,2 dan X2 0,9, output yang dihasilkan jaringan adalah 0,661938. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi untuk yang kalkulatornya nggak tertampilin ya. Bentar, kita coba menampilin yang kalkulatornya tadi. Nih, nah ini untuk perhitungan yang kalkulatornya tadi. Ini aja sih yang telat, mungkin maaf. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.